Baik, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan Lab Advance 2 kita yang udah minggu keberapa nih? Minggu ke-14 kali ya. Nah, kita hari ini mau membahas materi baru yaitu mengenai indirect and mutual holding. Sebenarnya materi itu lebih mudah dibanding yang materi minggu-minggu lalu ya, karena lebih ke persamaan matematika kalian sih. Lebih kayak yang pas kita pelajarin apa sih dulu pas yang kita pelajarin di matematika, mirip lah ya. Oke, sini kita mulai. Saya baca soalnya di sini ada awal tahun 2022, PT Realme di sini membeli saham biasa PT Xiaomi dan PT Infinix masing-masing sebesar 255.000 lembar dan 157.500 lembar. Nah, tapi kita coba deh, lihat dulu apa yang diminta. Di sini diminta untuk untuk menghitung controlling interest dan non-controlling interest in consolidated net income. Ya, nanti untuk income-nya kalau misalnya koma, dibuatkan ke satuan terdekat. Nah, buat teman-teman, sebenarnya di sini nanti juga bakal diminta untuk bikin bagan kayak gini. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk bikin bagannya ya di ujian, karena bakal ada nilainya. Di sini PT Realme membeli PT Xiaomi, sahamnya berapa? 255. Nah, PT Xiaomi berapa sih lembar saham yang beredar? Ada ya di tabel ya. Sekilas kita lihat bisa kita lihat ada di tabel sebanyak 300.000 lembar. Oke, kalau gitu sekarang untuk mencari kepemilikan PT Realme atas PT Xiaomi, tinggal kita cari dengan cara saham yang dibeli 255.000 lembar dibagi dengan 300.000 lembar. Selanjutnya, di sini lihat lagi, PT Realme juga beli PT Infinix 157.500 lembar. Yang beredar berapa? Yang beredar 225.000 lembar. Kalau gitu kita mau cari kepemilikan PT Realme atas PT Infinix itu dengan cara 157.500 lembar saham yang dibeli dibagi dengan total lembar saham yang beredar sebanyak 225.000 lembar. Lanjut lagi, sekarang PT Infinix memiliki 5% kepemilikan pada PT Xiaomi. Langsung ya, di sini ada Infinix punya 5% di PT Xiaomi. Lalu di sini PT Infinix, bentar ya, di sini. Sedangkan PT Xiaomi memiliki 20% kepemilikan pada PT Infinix. Xiaomi punya 20, salah ya, tadi 5% yang ini. Ya, Infinix punya PT Xiaomi 5%, lalu si Xiaomi punya Infinix 20%. Ya, nih ya, Xiaomi memiliki 20% kepemilikan pada PT Infinix. Serta 75.000 lembar, jadi si Xiaomi juga punya 75.000 lembar saham biasa dari PT Realme. Ya, dia punya 75.000 lembar saham biasa dari PT Realme. 75.000 yang dibeli, yang beredar dari PT Realme berapa? 500.000 lembar. Kalau gitu bisa kita cari nih persentase kepemilikannya si PT Xiaomi atas PT Realme sebanyak 15% yang kita dapat dari 75.000 yang dibeli lembar sahamnya dibagi dengan 500.000. Karena nanti kita diminta untuk bikin yang namanya controlling interest sama non-controlling interest, itu kan pasti bakal hubungannya ke net income ya. Nah, net income masing-masing nanti kita tulis dulu di sini. Ya, ada 120.000. Kebetulan tabel ini kan masih belum diisi ya. Makanya kita isi dulu di sini. Kita mau hitung dulu deh. Ya, ini ada yang nggak langsung diisi soalnya. PT Xiaomi di sini 45% laba bersih dari PT Realme. Jadi dia itu labanya itu 45% dari 1.200.000. Kalau gitu bisa kita cari dengan cara 45% kalian aja sama 1.200.000 net income-nya si PT Realme. Sekarang PT Infinix. PT Infinix dia itu 85.000 di bawah laba bersih PT Xiaomi. Oke. Di bawah laba bersih PT Xiaomi. Kalau gitu kita kurangin yang tadi 540.000-nya kita kurang dengan 85.000 karena dia di bawah PT Xiaomi 85.000. Lalu ada info tambahan di sini. Pada tahun 2022, PT Xiaomi menjual kepada PT Realme. Oke, dia jual ke PT Realme dengan memperoleh keuntungan 80.000. Kenapa di sini 80.000-nya saya sebut dengan unrealized gain? Ya, 80.000 disebut dengan unrealized gain karena di sini kan penjualannya itu antar siapa? Lihat nih. Pihak yang dalam satu badan lah ya. Kayak gini kan Realme mengakuisisi PT Xiaomi dan juga mengakuisisi PT Infinix. Dia kan sebagai parent utama ya kalau kita lihat di sini kan. Kepemilikannya kan besar soalnya kan ya. Di antara mereka bertiga yang paling gede ya si PT Realme.
Nah, PT Realme jadi di sini disebut sebagai parent. Nah, parent di sini PT Xiaomi ya, dia ngejual, si subsidiary-nya Xiaomi jual ke Realme. Oke, ini kita anggapnya masih jual ke diri sendiri kan, pada saat bikin laporan keuangan konsolidasi. Nah, makanya di sini kita nggak boleh mengakui gain-nya. Gain-nya kita catat sebagai unrealized gain. Gitu. Ya, jadi di sini ada penjualan mesin, sell of machine, Xiaomi ke Realme sebanyak dengan mendapat keuntungan 80.000, tapi 80.000-nya nggak boleh kita akui sebagai keuntungan. Lanjut lagi, sekarang ada sell of building. Sell of building di sini terjadi, kita baca ya soalnya ya. Pada akhir tahun 2022, PT Realme menjual gedung pabrik yang sudah dimilikinya sejak awal Juli 2021 kepada PT Infinix dengan nilai yang disepakati yaitu sebesar 1.350.000. Kalau kayak gini berarti ya sell of building dari si Realme ke Infinix. Oke. Dia di sini dibilang katanya gedungnya ini dijual dengan harga berapa? 1.350.000. Betul? Ya. Lalu, lihat. Gedung pabrik ini dulu dibeli dengan harga 1.500.000. Ini dia dulu dibelinya kapan? Awal Juli 2021. Jadi di sini kita masukin dulu awal Juli 2021 nilainya 1.500.000. Cost-nya dulu. Tapi kita kan dijualnya sekarang tanggal berapa? Akhir tahun 2022. Artinya kita harus cari berapa nih book value per tanggal 31 Desember 2022. Kenapa? Karena kita mau tahu keuntungan atau kerugian yang didapat dari hasil penjualan itu berapa. Ya kita perlu dong cari untuk book value per tanggal tersebut. Maka dari itu, sekarang kita depresiasi dulu dari 1 Juli 2021 hingga nyampe ke 31 Desember 2022. Pertama, tahun pertama untuk tahun 2021 itu cuma 1 Juli sampai akhir tahun 2021 31 Desember. Yang depresiasi ya. Berarti kita sekarang untuk mencari depresiasi gimana? Baca lagi. Disusutkan dengan metode garis lurus selama 20 tahun tanpa nilai sisa. Ya. Kita tulis di sini sekarang untuk rumus ya. Jadi 1.500.000 kita bagi sama 20 ya. Untuk dapat per tahunnya berapa? Jangan lupa, ini cuma 6 bulan. Makanya dikali sama 6/12. Hasilnya 3.750.000 untuk depresiasi tahun pertama. Sedangkan depresiasi tahun kedua, dia penuh setahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Maka untuk depresiasinya tinggal kalian bagiin si 1.500.000 dengan 20 tahun. Gitu. Ya, jangan dikaliin per 12 karena dia full setahun. Lalu untuk book value-nya. Book value-nya gimana? Book value-nya tinggal kamu kurangin aja si cost-nya dengan depreciation expense-nya. Dapat 1.387.500. Maka book value di sini kita masukin 1.387.500. Lalu muncul unrealized loss on sale. Unrealized loss on sale berapa? Sebesar selisihnya dong. Karena kenapa dia loss? Karena book value itu lebih besar, tapi kok dia jual dengan harga lebih murah? Rugi dong. Makanya di sini kita sebut loss on sale, tapi yang unrealized ya. Tadi terus diingat juga kalau unrealized gain namanya kalau gain nggak diakui berarti gimana? Kita akan mengurangi net income, tapi net income-nya PT Xiaomi kan, karena dia yang ngejual. Lalu unrealized loss. Loss tidak diakui artinya gimana? Artinya kita akan menambah net income-nya dong. Net income-nya PT Realme. Karena namanya loss tidak diakui ya berarti akhirnya nambah dong untuk net income. Benar ya? Kan kerugiannya tidak diakui nih. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini saya memudahkan kalian. Maksudnya biar nanti kalau pas kalian ujian tuh kalian nulisnya nggak usah panjang-panjang. Ya, kalian nggak usah nulis panjang-panjang. Maksudnya kayak gimana? Bisa aja nih nanti kalian waktu nulis ininya kan ribet ya.
Kalau nantilah kalian lihat lah, bakal panjang banget kalau kalian nulisnya pakai PT Realme, PT Xiaomi, PT Infinix waktu kalian ngerjain. Lebih baik kalau menurut saya PT Realme-nya kalian ganti dengan A di sini ya. PT Realme-nya dimisalkan dengan A. Lalu di sini ada PT Xiaomi, kita ganti dengan B ya. Lalu PT Infinix kita ganti dengan C. Oke. Nah, sekarang cara ngerjain soal kayak gini gimana? Cara ngerjain soal kayak gini, kita bikin persamaan matematika. Persamaan matematikanya bikinnya gimana? Kayak gini ya. Pertama, kita lihat dari cara untuk kita tentuin persamaan matematikanya itu dari lihat income-nya si A dulu, si PT Realme. PT Realme income-nya berapa? Income dia sendiri 1.200.000 kan? Oke, income-nya 1.200.000 punya dia. Tapi ingat, dia punya PT Xiaomi dan PT Infinix. Dia punya PT Xiaomi-nya 85%. Ya, dia punya PT Xiaomi sekali lagi 85%. Maka dia juga punya hak dong atas income si PT Xiaomi. 85% ya. Oke. Jadi income PT Xiaomi 85% itu haknya PT Realme. Makanya di sini setelah kalian masukin income si Realme itu sendiri, kalian masukin lagi untuk income si Realme yang dia ambil dari PT Xiaomi, yang dia akui dari PT Xiaomi, yaitu sebesar 0,85B. Ya, 0,85B. Lanjut lagi. Ada lagi dia memiliki PT Infinix. Infinix di sini C. Infinix di sini C. Ya, Infinix di sini C. Si Infinix kan gini C nih. Dia punya 70% ya. Ya udah tambah lagi 70% C atau 0,7 C. Baru ditambah sama yang tadi. Si Realme. Si Realme ini tadi dia ada unrealized loss. Ya kan? Ini dia akan menambah net income dari si PT Realme. Kalau gitu kita tambahin sama 37.500. Maka sekarang kita sederhanain persamaannya. Ini yang nominal 1.200.000 bisa ditambah 37.500 ya. Oke, kita jumlahin. Dapat hasil segini. Jadi 1.200.000 ditambah 37.500 sama dengan 1.237.500. Setelah itu kalian tambahin sama si 0,85B dan 0,7C. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke persamaannya B. Si income PT Xiaomi. PT Xiaomi kita identik dengan B. Ya, identik dengan B. Income PT Xiaomi berapa? 540.000. Masukin 540.000 di sini. Sorry, yang ini. Ya, masukin 540.000 di sini. Lalu, kalian lihat lagi. Lihat, Xiaomi punya PT Realme. Dia punya A 15%, berarti ditambah 0,15%. 0,15 A maksudnya. Dan dia juga punya PT Infinix. Dia punya C. Berapa banyak? 20%, berarti 0,2 C. Ditambah 0,2 C. Setelah itu tadi Xiaomi di sini kan ada ngejual ya, tapi dia di sini untung kan. Nah, untungnya tuh nggak boleh diakuin. Jadi itu di sini tadi dia yang 80.000 ini kan udah masuk nih keuntungan PT Xiaomi. Sekarang nggak boleh diakuin karena kita mau unrealized, karena kita lihatnya dari sudut pandang konsolidasi kan. Nah, dia akan mengurangi income PT Xiaomi. Kurangin lah di sini. Nah, dikurang 80.000. Lalu habis itu setelah itu kita sederhanain persamaannya dapat 460.000 ditambah 0,15 A ditambah 0,20 C. Ya. Ini 540.000-nya dikurang sama 80.000 dulu ya. Baru udah sederhana sekarang. Ini jadi persamaan kedua. Lanjut lagi ke persamaan C. Kalau C dia cuma punya PT Xiaomi nih. Ya, lihat. C ini si Infinix 455 untuk net income biasanya. Setelah itu jangan lupa kamu tambahin sebesar kepemilikan dia atas si PT Xiaomi nih. Ya, 0,05B. Udah, habis itu nih udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada juga penjualannya si siapanya PT Infinix. Kalau gitu kita langsung masukin aja. Ini persamaan ketiga. Di sini kita mau ngapain? Kita mau substitusikan. Substitusikan persamaannya biar kita bisa cari masing-masingnya A berapa, B berapa, C berapa. Nah, kalau kalian perhatiin ya, di sini yang saya bilang tadi. Kenapa sih kita misalin si PT Realme, Xiaomi, sama PT Infinix diganti jadi huruf aja? Ya karena biar gampang.
Kalau kayak gini contoh misalnya. Ini kalau misalkan nggak ganti ya, berarti harusnya kan PT Real nih sama dengan 1.200.000 ditambah 0,85 PT Xiaomi ditambah 0,7 PT Infinix ditambah 3.500 itu kan panjang. Jadi saya ganti pakai huruf aja biar gampang. Ya. Ini terserah kalian mau substitusikannya kemana? Kalian kira-kira aja. Kalau saya mulai dari substitusikan persamaan 3 dimasukin ke persamaan ke 1. Jadi si C yang di sini, ya, ini C yang di A. Ini kita ganti C-nya. C-nya akan kita ganti dengan 455 plus 0,05 B. Ya, kayak gini. Jadi persamaannya kayak gini. Terus kita ganti C-nya, ya, C-nya diganti ya dengan yang ini, 455 plus 0,05 B. Betul ya? Lalu dikaliin nih si 0,7 dengan 455 dan plus 0,05 B. Dapat ya 0,7 dikali 455 sama dengan 318.500. Lalu untuk 0,7 dikali 0,05 sama dengan 0,035 B. Lalu sekarang kita B sama B-nya dijumlahin, uang sama uangnya dijumlahin. Ya. Setelah itu dapatnya kayak gini kan? Setelah dijumlahin uang sama uangnya, yang 123.500 ditambah 318.500 sama dengan 1556 plus 0,885B dapat dari 0,85B ditambah 0,035B. Ini masuk jadi persamaan keempat. Nilai A yang udah ada segini, C-nya juga ada segini. Keduanya sama-sama mengandung B. Nah, kalau kayak gitu ya udah A sama C ini kita ganti, kita masukin nilainya ke persamaan 2. A sama C ada nih di sini kebetulan. Ya udah, kita ganti persamaan yang ini ya. A-nya diganti ya, jadi nilai yang ini 1556000 ditambah 0,885B. Lalu untuk yang di sini kan ini C harusnya ya. Kita ganti juga. Jadi 455.000 ditambah 0,05B. Kalau kayak gini kan lihat nih, ini variabelnya semua udah B. Kalau udah B, ini kita bisa cari nih ntar. Pasti di akhir kita bisa dapat nilai B berapa. Gitu. Kita kaliin ya semuanya. 0,15 dikali 1.556.000. Lalu ditambah lagi 0,885B. Ya, ini kalian dulu 0,15 dikali 1 juta sekian ini dapat 233.400. Baru yang B ini kita kaliin sama 0,15. Dapat 0,13275B. Ini juga sama 0,2 dikali 455.000 dapat 91.000, lalu terakhir 0,2 dikali 0,05B dapat 0,01B. Ini B-nya semua dijumlahin, duit sama duitnya juga dijumlahin, ya. Jadi gini, 490.000 ditambah 233.400 sama dengan 784.400. Lalu untuk yang si B-nya dijumlahin juga, dapat hasilnya 0,14275B. B-nya dipindahin ke kiri. Ingat ya, B-nya dipindahin ke kiri semua, jadi dia minus nih, yang kanan ke kiri. Jadi B ya, dikurang 0,14275B sama dengan 784.400 ya. Oke, lalu dicari nilai B-nya, jadi kan 1B dikurang 0,1 sekian kan. 1 sekian B, nah dapatnya segini. Lalu masih sama ya, sama dengan 784.400, maka untuk mencari nilai B tinggal kamu apain? Tinggal kamu bagi 784.400 dengan 0,85725. Oke, dapat hasilnya 919.019. Sekarang kita udah ada B. Nah, tadi ada persamaan yang ada di nilai B-nya kan. Ya udah A sama C, B-nya kita ganti dengan nilai B-nya. Ya, A sama C sama-sama ada B nih. Ya udah B-nya kita kan udah ada ya. Ya udah sekarang kita bisa cari nih untuk angka C berapa, angka A berapa. Nilai B-nya kita masukin ke persamaan 4. Ya, tadi persamaannya gini, terus B-nya kita ganti 0,885 jadi dikali sama nilai B. Habis itu dikaliin 0,885 dengan 915.019 dolar. Langsung dapat hasilnya 809.792. Lalu di sini untuk nilai A-nya berarti udah ada ya, tinggal dijumlahin aja nih. Ya, dijumlahin jadi dapat 2 juta sekian.
Gitu. Substitusikan persamaan nilai B ke persamaan 3. Ya. Di sini persamaan 3 yang mana? Yang ini. 455 ditambah 0,05 B. Ya, ini. Oke. Lalu di sini ada lagi. B-nya kita pindahin ya. Pakai nilai B yang ini. Lalu 0,05 B-nya, 0,05-nya kita kaliin sama 900.000 sekian ya. Oke. Dapat 45.751. Lalu sekarang C-nya tinggal kita jumlahin 455.000 dengan 45751. Dapat 500.751. Sekarang kita lanjut lagi untuk yang diminta controlling interest dan non-controlling interest di consolidated income. Untuk ini kita kalian bikin jelas aja ya. Ini untuk B-nya PT Xiaomi, A-nya si PT Realme, C-nya PT Infinix. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung controlling interest in consolidated income. Ingat, kalau udah ngomongin controlling interest, berarti itu pasti yang udah jadi haknya si parent. Nah, di sini parentnya kita anggap sebagai yang kita anggap itu di sini PT Realme. PT Realme di sini dia itu udah ada nilainya kan. Tadi nilai Realme ini yang A. Berarti income-nya si Realme yang A ini yang udah termasuk dari income-nya si B lah, income-nya si C lah, ya PT Xiaomi sama PT Infinix itu ya segini. Ya, gitu. Ini segini nih. Harusnya kalau kalian lihat ya kalau kayak gitu berarti udah dong. Itu income-nya si PT Realme. Udah kita langsung masukin aja berarti controlling interest-nya 2 juta sekian, tapi enggak. Karena di sini kalian lihat PT Realme ada dimiliki oleh PT Xiaomi sebesar 15%. Maka ada 15% yang kita anggap itu bukan punya PT Realme. Jadi itu bukan controlling interest. Ya, makanya sekali lagi di sini untuk controlling interest dari PT Realme-nya itu cuma 85%. Dapat dari mana? 100%-nya total dikurang sama 15% gara-gara Xiaomi dikurang sama PT Realme, memiliki PT Realme. Makanya sekarang di sini untuk yang angka yang ini nggak bisa kita langsung masukin ke controlling interest, tapi harus kita kalikan dulu sama 85%, karena tadi ada 15% yang dimiliki oleh PT Xiaomi. Dapat hasilnya di sini 2 juta sekian. Sedangkan kalau non-controlling interest pasti munculnya dari subsidiary. Kalau ada seandainya kepemilikan yang entah bukan milik dari parent atau milik dari subsidiary yang satu ini ya, pihak berrelasi sama dia. Ya. Jadi nggak tahu punya siapa nih. Ya udah kalau kayak gitu kita lihat nih dari PT Xiaomi sama PT Infinix. PT Xiaomi di sini dimiliki oleh Realme 85%. Dan dia dimiliki oleh PT Infinix 5%. Artinya cuma 90% kan ya, dua ini. Ada 10% yang nggak tahu punya siapa. Nah, itu masuk ke NCI. Jadi, untuk non-controlling interest from PT Xiaomi, itu tinggal kalian dapat untuk persentase doang ya. 100% dikurang 85 dikurang 5%. Dapat 10%. Jadi, untuk PT Xiaomi, angka yang ini, 919.019, itu jangan langsung masukin. Melainkan, kalau untuk mencari non-controlling interest, ya kita cari tahu persentasenya nggak tahu punya siapa kan, 10%. Ya udah, 10% kita kali sama 915.019, dapat hasil berapa? Hasilnya di sini jadi 91.502. Itu non-controlling interest dari PT Xiaomi. Sedangkan PT Infinix di sini dikatakan dia 100% dikurang berapa? Dikurang sama, ini ya, lihat ya, Infinix dimiliki oleh Realme 70%. Berarti itu masuknya controlling interest. Nah, dia dimiliki oleh PT Xiaomi 20%. Berarti masih masuk controlling interest. 70, 20. Sisanya 10%. 10% nggak tahu punya siapa. Nah, itu yang akan masuk ke non-controlling interest. Makanya 100% dikurang 70% dikurang 20% sama dengan 10%. Jadi, untuk yang angka ini kita nggak bisa langsung masuk ke mentah untuk NCI, tapi melainkan yang bisa kita masukin itu cuma sebesar persentase yang nggak tahu punya siapa. Ya udah, kalau gitu kita kaliin income si PT Infinix dengan 10% untuk cari NCI, non-controlling interest.
dapat hasilnya 50.075. Maka kalau dari PT Xiaomi udah ada, PT Infinix udah ada, untuk mencari NCI total dalam keuntungan konsolidasi, pendapatan konsolidasi di sini consolidated income, tinggal kalian jumlahin keduanya dapat 141.577. Kayak gitu. Oke. Kita mungkin akan coba lanjut ke problem selanjutnya, yaitu kita akan bahas mengenai problem 5. Problem 5 di sini ada ralat sedikit ya. Untuk Genco membeli sejumlah saham biasa itu sampai 1.300 ini, kita ganti kalimatnya. Diganti kalimatnya dengan kalimat ini. Genco membeli 200.000 lembar saham biasa dari total lembar saham biasa yang beredar milik Coco. Ya, boleh di pause aja kalau mau catat. Saya coba lanjut untuk baca soalnya. Karena pakai video kan, jadi bisa diulang-ulang. Di sini Jesco mengakuisisi 1.600 lembar saham biasa Coco dan 60% saham biasa Genco. Oke. Jesco di sini memiliki saham biasa Coco, lalu ini dulu kita masukin dulu yang dia ke Jane. Ke Jane ini dia punya 60%. Oke. Nah, sedangkan kalau yang call berapa? Cari dulu nih, untuk call ini berapa lembar saham yang beredarnya. Nah, ternyata di kalimat setelahnya ada, Coco memiliki total 2 juta lembar saham biasa yang beredar di pasaran. Kalau gitu di sini tinggal kita masukin caranya, 1.600 dibagi dengan 2 juta. 80%. Lanjut lagi. Ya, di sini Genco membeli 200.000 lembar saham biasa dari total lembar saham biasa yang beredar milik Coco. Coco tadi berapa yang beredar? 2 juta. Si Jen beli berapa dari Coco? 200.000. Maka Jen memiliki call sebanyak 20% dapat dari 360. Kok 300 sih? Bukan yang ini. Bukan yang ini ya, sorry. Ini ya. Yang Jen memiliki call 200.000 yang dibeli ya, dibagi dengan total lembar saham yang beredar 2 juta. Dapat hasilnya di sini 10%. Sedangkan kita lanjut lagi baca, Coco juga ternyata diketahui memiliki 360.000 lembar saham biasa milik Genco dari total 1.800.000. Oke, dapat nih. Jadi yang dibeli 360.000 total lembar saham yang beredar 1.800.000 lembar. Lalu untuk net income-nya udah ternyata dikasih nih untuk tiga-tiganya. Udah kita tulis di sini deh, biar nanti gampang waktu masukin rumusnya. Udah dikasih ya. Laba bersih yang didapat oleh ketiga perusahaan selama tahun 2022. Lanjut lagi baca. Di sini kita lihat apa yang diminta. Diminta untuk menghitung controlling interest dan non-controlling interest in consolidated income pada akhir tahun 2022 dengan menggunakan conventional approach. Di sini hasil income dibuatkan kesatuan terdekat. Lalu sertakan perhitungan dan bagan struktur afiliasi. Ini maksudnya ya. Bagan, nanti jangan lupa dibikin sekali lagi karena dia dapat poin. Baca soalnya. Selama tahun 2022, didapati bahwa Jesco berhasil menjual barang dagang kepada Genco dengan nilai jual sebesar 630 juta. Setelah dilakukan markup 5% dari cost barang dagang tersebut. Jadi di sini ada sale of inventory yang terjadi antara Jesco yang dia jual, yang dimana dia tuh menjual barang dagangnya kepada Genco. Di sini untuk nilai jualnya itu ternyata 630 juta. Tapi itu setelah dilakukan markup 5%. Ya, markup 5% nih. Nah, berarti kalau markup 5% dari apa tapi dia? Tapi dia bilang dari cost. Maka cost-nya di sini yaitu sebagai basic dasarnya. Ya. Ingat, kalau dari cost berarti yang 100% itu cost. Kalau dia bilang dari sales berarti yang 100% itu sales. Nah, kalau cost-nya 100%, lalu si gross profit-nya 5%, maka 5% berarti salesnya ditambah aja dong dari cost, dapat 105%. Maka, untuk mencari cost-nya atau gross profit-nya, yaudah deh kita cari coba gross profit-nya deh.
atau cost-nya apa-apa deh. Kita cari cost-nya. Caranya gimana? Nih ya, tinggal sales dibagi sama persentase si sales, habis dibagi jangan lupa dikali 100%. Buat dapat nih, kalau 105% kan segini, kalau 100% berapa? Dapat 600 juta. Lalu untuk gross profit tinggal kalian sisihin aja kalau takut bingung. Dapat 30 juta. Itu udah beres kalimat yang pertama. Oke, ingat ya, kalau dia gross profit artinya dia di sini ngapain? Dia akan bersifat sebagai penambah kan harusnya kan. Tapi karena dia maunya nggak diakui, karena dia mau tidak diakui, maka dia akan menurunkan net income, mengurangi net income. Lanjut lagi. Sekarang kita lanjut. Selain itu, Volvo juga telah melakukan penjualan kendaraan kepada Jess pada akhir tahun 2022. Selain dia juga mendapatkan uang tunai. Nah, sale of vehicle ya, menjual kendaraan dari yang dimana dia tuh melakukan penjualannya kepada Jess. Harganya berapa? 300 juta. Harganya 300 juta benar. Ya, karena dia dapat uang tunai 300 juta. Lalu, ini kita cari book value juga nih. Cari book value-nya. Di sini dia kendaraan tersebut dibeli oleh Cole ternyata dulu pada awal tahun 2020 dengan nilai sebesar dulu dibeli sebesar 750 juta pada awal tahun 2020 dengan umur manfaatnya 8 tahun. Nah, diketahui di sini kendaraannya ternyata disusutkannya dengan metode saldo menurun ganda. Ya, dan nilai sisanya itu ada 40 juta. Tapi ingat, ini saldo menurun ganda. Selalu saya sering tekanin kalau saldo menurun ganda itu nilai sisa itu nanti kepake di akhir doang. Tapi pada saat perhitungan dia tidak kepake. Ya. Karena rumusnya apa? Sekali lagi rumusnya itu book value dikali dengan rate-nya. Rate-nya berapa? Depreciation rate-nya. Tinggal kalian cari dengan cara, ingat ya, 100% dibagi umur 8 tahun, baru kalian kali sama 2. Ya, selalu kayak gitu. 100% dibagi sama umur dikali sama 2. Ya. Oke, 100 bagi 8 kali 2. Dapat ternyata depreciation rate ya, di sini dia dapat 25%. Maka untuk cost-nya, untuk cost-nya di sini, tadi kan dimasukin ya, 750 juta ya, itu dibeli pada saat, kapan tuh? Tadi awal tahun 2020, berarti 1 Januari 2020 ya, udah benar. Nah, lanjut lagi. Kita mau cari book value kapan? Pada saat tanggal penjualan dong. Nah, ini terjualnya itu pada akhir 2022. Berarti kita harus cari book value per tanggal 31 Desember 2022. Ya. Oke, kalau gitu kita cari dulu untuk depresiasinya nih. Tahun pertama di tahun 2020, dia full setahun. Nah, kalau ini kan bukan metode saldo menurun saldo garis lurus ya, maka kita tuh nggak boleh nih langsung ituin dia depresiasinya langsung 3 tahun. Nggak boleh ya, tapi satu-satu. Nah, kita mulai. Di sini depre expense 2020 setahun ya. Langsung kita cari dengan cara, ingat book value pertama kali kan di sini kan belum ada depresiasi ya, berarti ini kita anggapnya sebagai book value. Jadi tinggal kalian cari dengan cara 750 juta kalian kali sama 25%. Nah, habis itu tahun kedua. Tahun kedua book value berubah dong, karena kan dia kan udah pernah didepresiasi sekali. Maka kita cari dulu pertama untuk book value-nya ya. Ini 750 juta dikurang dengan 187.500. Lalu jangan lupa dikurung ya. Habis itu baru kalian kali sama rate-nya 25%. Segini. Tahun ketiga sama. Cari dulu book value-nya. Cari book value-nya, kalian kurang ini 750 jutanya, dikurang 187.500, dikurang 140 juta sekian, habis itu dikurung ya. Habis itu baru kalian kali sama si rate-nya yang 25%. Dapat nih depresiasi 3 tahun. Ya. Dapat depresiasi 3 tahun, langsung kalian sekarang nih ya, sekarang kalian bisa kurang-kurangin nih. Dapat berapa? Book value per 31 Desember 2022 ternyata sebesar 316.406.205
Udah, masukin book value-nya. Habis itu kalian langsung apain sekarang? Kalian sisihkan. Dapat apa? Dapat loss on sale. Kenapa? Karena book value-nya lebih besar. Nilai catatan itu lebih besar, tapi kok uangnya sedikit yang dapat. Yang didapat. Ya udah, berarti ini kita sebut dengan loss. Tapi karena di sini loss yang mau tidak diakui, maka dia akan menambah net income-nya sih yang penjual. Si Co. Lalu sama ya, Jesco-nya kita misal. Kalau yang dimisal jadi B, Genco dimisal jadi C. Ya, kita tulis lagi di sini nggak apa-apa, biarin las. Baru kita sekarang bikin persamaannya. Kita bikin persamaannya pertama untuk si Jess dulu aja, si A. Dia income-nya berapa? 1.770 juta. Oke, kita masukin. Ya. Terus dia memiliki si Paul. Dia memiliki B 80%. Berarti tambah 0,8 B. Lanjut lagi sekarang. Jess memiliki si Jen 60%. Berarti ditambah lagi ya sama 0,6 si Jen C ya. 0,6 C. Baru kita lihat si Jess ada jual beli nggak? Yang ini Jess-nya ada jual beli. Dia jual, dapat keuntungan. Tapi kan nggak boleh kita akuin. Karena mau kita nggak akuin, kita sekarang kurangin si net income-nya. Kurang 30 juta. Lalu dijumlahin semuanya aja yang bisa dijumlahin biar jadi sederhana. Ya, 1.770 juta dikurang 30 juta ini bisa nih. Jadi dapat 1.740 juta. Baru tambah 0,8 B tambah 0,6 C. Lanjut lagi ke yang B. B, si Call, dia income-nya ini tadi 950 juta. Masukin 950 juta, 950 juta dimasukin. Dia punya si, siapa nih? Si Jane, 0,2 C. Betul? Lalu jangan lupa tadi ada loss on sale yang mau tidak kita akui. Loss-nya ini kalau nggak diakui jadi dia menambah income dong harusnya. Karena nggak diakui kan, jadi nambah 16 juta sekian. Lalu disederhanakan, dijumlahin nih yang duit sama duitnya, yang rupiah sama rupiah, dapat 96 juta sekian, ditambah 0,2 C. Terus sekarang C-nya, C, income-nya 875 juta, dan dia hanya memiliki si B, si call sebesar 10%. Artinya, jadi income-nya dulu, saya ulang ya, income-nya dulu yang 875 juta, si J punya income, lalu ditambah sama income-nya siapa? Income-nya si call, B, yang B. Tambah sebesar 10%, berarti 0,1 B. Ini persamaan ke-3. Terus sekarang kira-kira aja, kalau saya sih persamaan 3-nya kita masukin dulu ke persamaan 2. Jadi nanti C yang ini kita ubah. Ya, persamaannya nih ya, 96 juta sekian ditambah 0,2 C. C-nya diganti dengan yang angka di sini. Setelah itu, kita dapat nilai perkaliannya dulu. Cari dulu nilai perkaliannya, 96 juta sekian. Ditambah nih ya, 0,2 kali 875 juta, dapat 175 juta. Lalu untuk 0,2 dikali 0,1 B, itu dapat 0,02 B. Lanjut lagi sekarang. Di sini, kita jumlahin untuk si rupiah sama rupiahnya, lalu 0,02 B-nya nggak bisa kan ya? Ya udah kayak gini aja. Kita jumlahin 96 juta tambah 175 juta dapat 1,1 miliar. Kita sekarang pindahin ya B-nya ke kiri, dapat ya nilai B. Pindahin B-nya ke kiri dapat nilai B ya. 1B dikurang 0,02 B sama dengan 0,98 B. Lalu dapat di sini 1,1 miliar sekian. Maka untuk B-nya ini kan 0,98 B nih nilai ini kan. Sekarang kita ganti. Kalau B doang berapa? Berarti dapat dari 1,1 miliar dibagi sama 0,98. Dapat segini. B-nya udah ada, berarti kita bisa masukin persamaan yang B ini, nilai B-nya ke persamaan C, buat dapat nilai C-nya berapa. Ya, B dimasukin ke persamaan 3. Persamaannya kayak gini kan? Nah, B-nya udah dapat nih. Masukin B-nya. Sekarang 0,1-nya dikali sama B-nya. Ya, yang 1,1 miliar dapat 116 juta sekian. Maka sekarang C-nya tinggal kalian jumlahin 875 juta ditambah dengan 116 juta sekian. Terakhir B udah ada, C udah ada, bisa kita cari nilai A kan? Jadi B sama C kita masukin ke nilai yang persamaan, kita masukin ke persamaan 1. Masukin.
dia begini persamaannya kan. Lalu masukin di sini untuk nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Baru kita kalikan 0,8 dengan 1,1 miliarnya dapat 931 juta, lalu 0,6 dikali 991 juta dapat 594 juta sekian. Maka nilai A-nya tinggal kalian jumlahin aja dapat 3,2 miliar. Lalu sekarang kita mau menghitung controlling interest. Controlling interest dari si Jess ya, pasti ya, karena kan dia memiliki paling banyak nih di sini kalau kita lihat secara persentase. Si Jess dia punya berapa? Nah, nilainya tadi berapa si Jess nih? Jess ini kan yang, bentar ya. Kita buka dulu nih biar jelas. Si Jess ternyata dia segini, 3,2 miliar. Nah, kita lihat, Jess kok dimiliki orang nggak sih? Wah, ternyata Jess itu nggak ada yang memiliki, kalau nggak punya, Jen nggak punya. Artinya, yang tadi, ini kita bisa langsung masukin loh. Ya, kita bisa langsung masukin semuanya. 100% yang ini, langsung kita masukin ke controlling interest. Karena dia nggak ada yang milikin. Jadi semuanya ya hak dia. Kalau tadi beda kan, ada yang milikin nih untuk si ininya, parentnya. Siapa yang milikin? Si Xiaomi, sebesar 15%. Makanya kita kurangin sama 15%, dapat 85. Gitu. Ini nggak perlu. Yang selanjutnya, untuk non-controlling interest, itu dari call dulu ya. Kita mulai dari call. Kalau call ini, dia dimilikin sama si Jess 80%, dimilikin oleh si Jen 10%. Artinya, kita harus kurangin dia 100%, dikurang 80%, dikurang 10%, dapat 10%. 10% nggak tahu punya siapa kan? Nggak jelas. Jadi kita masukin ke NCI. 10% dikali sama yang nilainya si income-nya si Koko yang setelah di-adjust yang ini. Ya, 1,1 miliar sekian, dapat 116.470. Lalu yang Jane ini dimiliki oleh Call 20%, dimiliki oleh Jess 60%. Jadi 60 punya Jess, 20 punya si Call. Sisanya berapa? 20% nih. Ya, benar ya. Kita cek dulu. 100% dikurang 60%, dikurang 20%, dapat 20%. Ya, income si Jen. Berapa tadi? Jen, 991. Masukin. Tapi jangan lupa dikali 20%. Jadi ini NCI-nya 20%-nya aja nih. Ya, dikaliin dapat 198 juta sekian, maka sekarang NCI consolidated income itu dijumlahin dapat berapa? 314.764.031. Gitu. Ya, ini agak cepat gak apa-apa karena video, biar kalian juga nggak lama-lama. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau ngulang ya bisa diulang videonya, atau misalnya kalau bingung boleh tanya di Meet Now. Oke? Kalau gitu, thank you semuanya. See you di pertemuan minggu depan ya yang offline. Thank you.